Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA dan SPDP. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk pembelajaran SPDP diharapkan kalian dapat mengidentifikasi tangga nada dalam musik dengan benar dan menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor, kemudian menyebutkan berbagai lagu yang bertangga nada mayor dan minor, serta dapat menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor sambil bermain alat musik. Itu nanti mungkin minggu depan saja. Jadi untuk 3 aja itu ya. Yang bahasa Indonesia, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dengan benar, kemudian menunjukkan ciri-ciri serta unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Untuk yang IPA, kali ini kita akan menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan, terutama hewan burung ya, secara rinci. Kalian dapat menuliskan cara kerja peredaran darah pada hewan dengan tepat. Jadi saksikan materi dan video pembelajaran yang saya akan putarkan untuk kalian berikut ini. Kali ini kita ke pembelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya akan mengulangi lagi. Apa itu pantun? Pantun merupakan bentuk puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Sedangkan ciri-ciri pantun itu ada 5. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Terdiri atas sampiran untuk baris yang pertama dan kedua. Isi terdapat baris ketiga dan 4 dan bersajak ABAB atau AAAA. Selain kelima ciri-ciri tadi, saya akan membahas tentang apa sih itu sampiran. Sampiran itu merupakan 2 baris awal, yaitu baris pertama dan kedua, yang berfungsi sebagai pengantar pantun untuk menyiapkan rima dan irama. Jadi rima irama itu dilihat dari huruf vokal yang ada di belakang kalimat sendiri, yang paling belakang ya. Kemudian isi merupakan 2 baris akhir, yaitu baris ketiga dan keempat, yang menyampaikan pesan utama pantun dengan rima dan irama mengikuti sampiran. Bait merupakan bagian teks pantun yang terdiri dari beberapa baris menyerupai paragraf. Sedangkan rima itu tadi bunyi akhir suku kata tiap baris yang menimbulkan keindahan. Nah, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya itu ada beberapa ya anak-anak. Ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun agama, dan pantun anak. Ada juga pantun dagang atau disebut juga pantun nasib, banyak sekali. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku LKS-nya itu di PP2 itu terdiri dari banyak sekali jenis-jenis pantun. Ini bisa kalian baca apa itu artinya pantun nasihat, jenaka, teka-teki, agama, pantun anak ya. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini akan saya putarkan video pembelajaran tentang pantun. Kalian amati baik-baik ya video pembelajaran ini. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas, sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Perhatikan contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan, kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit.
Nah, pada baris pertama dan kedua pada pantun itu disebut dengan sampiran. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat pada pantun disebut dengan isi. Berikutnya, ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ciri-ciri yang pertama, pantun itu bersaja AB-AB. Terkadang ada juga yang bersaja AA-AA. Untuk jenis pantun kilat, biasanya bersaja AA. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. 3. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Baris pertama dan kedua pada pantun merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat pada pantun merupakan isi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menjelaskan isi pantun. Perhatikan contoh pantun berikut. Bawa paku dan juga palu, digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, untuk mencari isi pada pantun, kamu cukup melihat pada baris ketiga dan keempat atau pada isi tersebut. Kamu jangan melihat sampiran dan menjadikan sampiran pada isi pantun. Tentu saja itu akan salah. Sekali lagi, untuk menjelaskan isi pada pantun, kamu cukup melihat pada baris ketiga dan keempat. Jadi, isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Ayo, coba kamu tentukan isi dari pantun di bawah ini. Ingat, kamu hanya melihat baris ketiga dan keempat untuk mencari isi pada pantun. Jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Dan yang ketiga, pantun orang tua. Berikut adalah contoh pantun anak. Jalan-jalan ke pinggir pantai, menyusuri pantai, naik delman. Jadilah anak yang pandai, tentu punya banyak teman. Contoh pantun orang muda. Ke pasar membeli jamu, tidak lupa membeli tahu. Lama kita tidak bertemu, membuat hati ini jadi rindu. Selanjutnya, contoh pantun orang tua. Burung kutilang terbang lepas, kakak tua memakan roti. Jadi orang janganlah malas, di hari tua menyesal nanti. Jenis pantun berdasarkan isi. Ayo, perhatikan pantun nasihat dan pantun jenaka berikut. Contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Selanjutnya, contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Pantun nasihat berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Sedangkan pantun jenaka di atas berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Ayo, perhatikan pantun teka-teki dan pantun kiasan berikut. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Contoh pantun kiasan.
Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pantun teka-teki di atas, terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sedangkan pantun kiasan di atas adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perhatikan pantun berikut. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Nah, apa jenis pantun tersebut? Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Baiklah anak-anak, berikut adalah beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk bahasa Indonesia ada 10 tugas, silakan dikerjakan, ditulis soalnya dan seperti biasa dikirim melalui WA ya. Ini untuk nomor 1 sampai 8, 9 dan 10 ada di slide berikutnya. Nah, ini lanjutan dari tugas yang tadi. Jadi tugas untuk bahasa Indonesia ada 10 soal. Baiklah, kita beralih ke pembelajaran IPA anak-anak. Jenis sistem peredaran darah, seperti yang kita ketahui ada peredaran darah terbuka, peredaran darah tertutup, peredaran darah tunggal, peredaran darah kecil, peredaran darah ganda, dan peredaran darah besar. Peredaran darah terbuka yaitu darah tidak mengalir di dalam pembuluh darah. Kalau kita, manusia, sistem peredaran darahnya termasuk peredaran darah tertutup anak-anak, karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kamu lihat di pergelangan tanganmu itu ada warna hijau, itu merupakan pembuluh darah. Disitulah tempat darah kita mengalir. Kemudian yang ketiga, peredaran darah tunggal, artinya apa? Darah hanya melewati jantung sebanyak 1 kali. Peredaran darah ganda, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Kemudian ada peredaran darah kecil dan besar. Kalau peredaran darah kecil itu darah mengalir dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh baru kembali lagi ke jantung. Silakan kalian amati penjelasan pada slide yang ditayangkan ini. Organ peredaran darah hewan dan fungsinya. Organ peredaran pada hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Pada peredaran darah tertutup, darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya cepat. Berikut sistem peredaran darah pada serangga. Serangga memiliki jenis peredaran darah terbuka, terdiri atas jantung, pembuluh, dan aorta. Darah pada serangga berwarna hijau kebiruan karena tidak mengandung hemoglobin. Darah pada serangga berfungsi mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Berikut adalah gambar peredaran darah pada serangga.
Sistem peredaran darah pada ikan termasuk peredaran darah tertutup dan tunggal. Artinya, darah hanya melewati jantung sebanyak 1 kali. Jantung pada ikan terdiri atas 1 serambi dan 1 bilik. Pada ikan memiliki sinus venosus, yaitu struktur khusus yang menghubungkan pangkal serambi menuju serambi. Dan berikut adalah gambar sistem peredaran darah pada ikan. Berikut adalah sistem peredaran darah pada katak atau amfibi. Peredaran darah pada katak termasuk peredaran darah tertutup dan ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Jantung pada katak terdiri atas 2 serambi dan 1 bilik. Katak memiliki sinus venosus seperti pada ikan, yaitu struktur khusus yang menghubungkan pangkal serambi menuju serambi. Katak juga mengalami peredaran darah kecil dan besar. Berikut adalah gambar peredaran darah pada katak. Silakan diamati dengan baik-baik ya. Berikut adalah sistem peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Kenapa ganda? Karena darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Dan jantung burung terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian pada burung mengalami peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah pada buaya atau reptil. Peredaran darahnya termasuk peredaran darah tertutup dan ganda. Jantungnya terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik, mengalami peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian ada pemisahan darah beroksigen dan tidak beroksigen di jantung. Antara masing-masing serambi dan bilik dipisahkan oleh septum. Foramen Panizae, penghubung aorta kanan dan kiri yang menyeimbangkan tekanan darah saat buaya menyelam dalam air. Dan berikut ini adalah sistem peredaran darah pada mamalia. Mamalia itu termasuk manusia. Peredaran darahnya merupakan peredaran darah tertutup dan ganda. Dalam jantung terdiri atas 2 serambi 2 bilik yang dipisahkan oleh sekat sempurna dan juga mengalami peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Berikut adalah gambar sistem peredaran darah pada mamalia, yaitu pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, berikut ini akan saya tayangkan video pembelajaran tentang organ peredaran darah pada hewan. Silakan diamati dan selamat menyaksikan. Berikutnya adalah tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem ini, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah, tetapi pada saat tertentu, darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh, kemudian kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada udang yaitu darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat O2 dan kemudian kembali ke jantung. Yang kedua, moluska. Sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung.
Yang ketiga, serangga. Sistem sirkulasinya tidak mengangkut O2 dan CO2 karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin, tetapi mengandung hemosianin. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakea. Berikutnya ada sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Berikut beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama ada cacing. Sistem sirkulasi cacing tanah dimulai dari penyerapan oksigen melalui titik kulit yang tipis. Kemudian oksigen masuk ke dalam pembuluh darah punggung melalui pembuluh-pembuluh kapiler dan mengalir menuju kepala, lalu pembuluh darah perut melewati lengkung aorta yang letaknya di dalam. Selanjutnya ikan. Sistem sirkulasi ikan dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta, kemudian ke insang. Berikutnya ada katak. Sistem sirkulasi katak dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru ke serambi kiri lalu masuk ke bilik. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju aorta, menuju ke paru-paru dan kulit lalu mengeluarkan CO2. Berikutnya ada sistem peredaran darah pada reptil. Sistem peredaran darah pada reptil masuk ke jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sistem peredaran darah ganda. Lalu ada aves. Berikut ini adalah sistem sirkulasi peredaran darah pada aves. Cara menjaga kesehatan darah. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, mengurangi makanan yang mengandung banyak gula dan garam. Yang ketiga adalah rajin berolahraga. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Sampai jumpa. Nah, berikut ini adalah tugas untuk IPA ya. Ada 10 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Untuk SPDP, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, berdasarkan pola jaraknya, tangga nada dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis mempunyai pola jarak 1 dan setengah. Ada 2 macam tangga nada diatonis, yaitu mayor dan minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada diatonis yang memiliki pola jarak sebagai berikut, seperti yang kalian lihat. Kemudian untuk minor juga sudah seperti yang kalian lihat. Tangga nada minor yang sering digunakan adalah tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras, pada saat turun jaraknya sama. Dan berikut adalah soal latihan untuk SPDP, silakan kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.